Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran agama Kristen hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk sama-sama mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran agama Kristen yaitu dengan ulangan harian ke-1 ya untuk kelas 4 mid semester ganjil. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini yang berjudul Doa Yabes ya. Setiap kita pasti rindu diberkati Tuhan. Setiap kita pasti rindu disertai oleh Tuhan, dilindungi daripada malapetaka dan kesakitan. Oleh karena itu, mari menyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh katakan pujian ini dari awal, katakan kiranya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah doa kita kepada Tuhan supaya kita senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa dilindungi Tuhan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita dalam doa. Mari pejamkan matamu, lipat tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi anak-anakmu akan mengerjakan ulangan harian untuk pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong anak-anakmu supaya mereka boleh mengerjakan soal-soal ulangan harian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu senantiasa dengan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Yesus saja. Terima kasih di dalam namamu, di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya sebelum kalian mengerjakan tugas, ulangan harian ini, tolong memperhatikan petunjuknya ya. Bapak minta kalian menulis soal ya ulangan ini, dan tentunya kalian pilih jawabannya yang paling tepat. Jadi tulis soalnya dan jawabannya. Oke, supaya nanti kalau kalian mau pelajari lagi dengan mudah ya, di buku catatan kalian sudah ada. Dan yang kedua, jangan lupa kirim tugas kalian ini ke Google Classroom. Oke. Haleluya. Hari ini Bapak akan bacakan soal nomor 1 ya. Ya, nomor 1, dengarkan baik-baik, tolong ditulis soalnya juga ya. Nomor 1, berikut ini adalah tindakan Allah sebagai wujud kemahakuasaannya, kecuali titik-titik. Berarti yang jawabannya lain sendiri ya. A, berjalan di atas air. B, menyembuhkan orang sakit. C, tidak dapat membuat mujizat. D, sanggup menciptakan sistem tata surya. Haleluya. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Salah satu peristiwa kehidupan manusia yang merupakan tanda kemahakuasaan Allah adalah A, matahari bersinar sangat terik. B, seorang mengalami kematian. C, burung-burung berterbangan di udara. D, singa dapat memakan mangsanya. Ya, pilih jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan kuasa Allah di dalam kehidupan manusia ya. Salah satu peristiwa kehidupan manusia yang merupakan tanda kemahakuasaan Allah adalah ya. Jadi cari jawaban yang paling tepat di antara jawaban atau pilihan-pilihan yang ada. Sekarang soal nomor 3.
salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk titik-titik. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia di dunia ini tidak asal-asalan anak-anakku yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan punya tujuan. Kenapa manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Ya, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk titik-titik. A, menjadi menjadi saksi kemahakuasaan Tuhan. B, memberikan kesempatan manusia untuk menyombongkan diri. C, manusia dapat hidup bebas melakukan apa saja. Ya, ini soal pilihan yang D, supaya dunia tidak sepi. Ya, yuk, dari pilihan-pilihan ini tolong kalian pilih jawaban yang paling tepat. Ya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Itu ya, oke. Sekarang soal nomor 4. Ya. Allah dapat kita jadikan sebagai penolong dalam hidup karena titik-titik. Jadi kalau kita merasa lemah, merasa tidak mampu, ya, Tuhan itu dapat kita jadikan tempat pertolongan bagi setiap kita. Ya, alasannya apa ya? Allah dapat kita jadikan sebagai penolong dalam hidup karena titik-titik. A, kuasa Tuhan terbatas. B, kuasa Tuhan tidak terbatas. C, kuasa Tuhan biasa-biasa saja. D, Tuhan tidak berkuasa. Haleluya. Ya. Kenapa Tuhan itu dapat kita jadikan sebagai penolong? Ya. Soal nomor 5. Peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk dimakan oleh 5.000 orang dibuat oleh titik-titik. Ya, atau siapa yang membuat mujizat? Ya, 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberikan atau untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan masih sisa. Oh, siapa ya yang membuat mujizat ini? A, Musa. B, Paulus. C, Yesus Kristus. D, Yesaya. Haleluya. Sekarang kita masuk nomor yang ke-1 ya. Ini bagian B ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Tadi bagian A ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda, dan bagian B ini ada soal isian ya. Kalian diminta untuk mengisi soal ini dengan kemampuan kalian sendiri ya. Nomor 1, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa artinya adalah titik-titik ya. Ini definisi tentang kuasa itu kalau dilihat atau ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa ya. Ini kalian harus lihat mungkin catatan kalian ya yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa artinya adalah titik-titik. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan di video yang lalu ya. Pasti kalian masih ingat. Sekarang soal nomor 2. Ya. Allah kita disebut maha kuasa karena titik-titik. Ya. Kenapa sih Tuhan itu disebut
Allah yang Maha Kuasa? Ya, alasannya kenapa ya? Allah kita disebut Maha Kuasa karena titik-titik. Oke, sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, sebutkanlah 3 bukti kemahakuasaan Allah yang ada di dunia ini. Ya, sebutkan 3 bukti ya yang membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, jadi sebutkan 3 bukti kemahakuasaan Allah yang ada di dunia ini. Oke. Ya, kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan itu melalui karyanya atau ciptaannya. Oleh karena itu, sebutkan ya bukti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Oke. Sekarang nomor 4. Ya. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan titik-titik ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu di sana dijelaskan bahwa ada 6 hari Tuhan menciptakan ya langit dan bumi dan segala isinya itu ya. Dan pada hari yang ketujuh itu Tuhan beristirahat. Nah, kalian sebutkan apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat ya. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan titik-titik. Haleluya. Sekarang soal nomor 5. Soal terakhir. Kalau dengar yang terakhir pasti senang ya. Ya, haleluya. Jujur ya, senang. Ya, hari ini Bapak akan hanya memberikan 10 soal saja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, nomor 5 di sini soalnya sebutkan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan ya. Sebutkan anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Kita ini kan diciptakan oleh Tuhan ya, di muka bumi ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan memberkati dan memberikan kuasa untuk merawat, memelihara alam ciptaan yang Tuhan ciptakan ini. Ya, oleh karena itu kalian harus bisa menyebutkan contoh konkret atau contoh nyata di dalam kehidupan ini bagaimana kalian bisa contohnya merawat dan memelihara ciptaan Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu setia ya untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita mau kembali satukan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata kalian, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati anak-anak-Mu dalam mengerjakan soal ulangan harian yang pertama di semester ganjil ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu dengan berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati mereka dengan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Roh takut yang ada, yang dari Tuhan ada dalam hati mereka. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka supaya semakin hari semakin mencintai
dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Hamba juga berdoa untuk kedua orang tua anak-anak-Mu dan keluarga besarnya. Berkati mereka dalam kekuatan kesehatan, terlebih lagi umur panjang Tuhan. Berkati damai, sejahtera, sukacita dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen yang akan datang. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua.